Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku. Ku balas segala kebaikanmu dengan kekurangan. Tiada pernah ku menyadari semuanya, bahwa nafas yang ku hirup adalah kuasamu. Alhamdulillah, syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Rabbi atas rahmat dalam hidupku. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasihku ya Allah atas rahmat dalam Tolong Mas jelasin sama Zahra. Zahra ini salah apa sama Mas? Sampai Mas tiba-tiba benci sama Zahra. Karena kamu gadis yang sangat bodoh. Aku juga yakin Papa ngegaji Mbak di sini bukan untuk nyebarin gosip, tapi untuk kerja. Jadi sekarang, Mbak tolong keluar dari ruangan aku. Karena aku muak dengan segala macam masukannya Mbak. Kamu kan sudah mengambil Zara dari Erwin. Dan Erwin, dia juga pasti akan ngambil sesuatu dari kamu. Kamu akan jadi nyonya besar dan semuanya akan tunduk di bawah kaki kamu. Kamu bisa melakukan apa saja sesuka kamu, termasuk pada anak gembel itu. Ayo dong, Win. Kamu tetap harus jawab ini. Iya, aku cinta sama kamu. Mau kemana kamu? Win, anak kurang ajar itu harus dikasih pelajaran, Win. Itu bukan urusan kamu. Itu urusan aku sama Zahra. Tapi Win, Maafin aku, Ra. Aku terpaksa ngelakuin ini. Biar kamu semakin membenci aku, Ra. ya Allah. Kenapa Zahra tega nampar Mas Erwin? Mas Erwin kan laki-laki yang Zahra cintain. Non, Loh, kok nangis? Ada apa sih? Non ndak usah bohong sama Bibi. Dari tatapan matanya Non, dari suaranya, Bibi tahu kalau Non Zahra tuh lagi sedih. Ada apa sih? Pasti masalah cinta ya?
Tapi kenapa ya? Mas Erwin kok nggak pernah ngertiin perasaannya Zahra. Non, Bibi itu sudah kenal Den Erwin dari kecil. Jadi Bibi itu tahu betul sifatnya Den Erwin. Non Zahra sabar aja ya. Jodoh kan di tangan Allah. Ya kan? Win, kita makan dulu ya. Aku udah lapar banget nih. Sekarang ini aku pengen banget makan sop konro. Kamu suka nggak? Ntar habis kita makan, kamu anterin aku ke butik ya. Karena aku pengen beli baju untuk pesta ulang tahunnya Rizka. Kamu nggak keberatan kan? Tapi kamu harus ikut juga, karena aku udah janji sama Rizka akan bawa kamu. Kamu tahu Rizka kan? Dia itu teman SMA kita, Win. Win, kamu kenapa sih, Win? Dari tadi aku ngomong, tapi kamu malah mengangguk-angguk aja. Win, sebenarnya dari tadi kamu dengerin aku ngomong gak sih? Kamu ngontak aku? Lagian kamu kenapa sih, Win? Tadi kamu di rumah. Kamu mesra banget sama aku. Tapi sekarang, kenapa kamu jadi berubah kayak gini, Wen? Asal kamu tahu ya, aku nggak suka kamu bentak-bentak. Aku juga nggak suka sama cara kamu. Kamu pikir aku ini apaan? Dari tadi aku nyerocos terus. Dan kamu itu nyuekin aku, Win. Win, kenapa kita berhenti di sini, Win? Turun. Apa? Maksud kamu apa, Win? Tadi kamu bilang nggak suka. Ya udah sekarang turun. Aku juga nggak suka kok jalan sama kamu. Kamu nggak serius kan, Win? Aku serius. Sekarang turun. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Tapi sekarang, kenapa kamu berubah gitu aja, Win? Yang tadi aku nggak serius. Asal kamu tahu ya, aku nggak suka cewek yang cerewet dan suka ngatur-ngatur kayak kamu. Oh, pasti ini gara-gara cewek gembel itu kan? Gila ya? Kamu jalan sama aku, tapi hati dan pikiran kamu masih sama dia. Itu urusan aku ya. Dan aku nggak suka kamu nyebut Zahra sebagai gembel. Ya, hati kamu tuh yang gembel. Kamu jahat, Wen. Kamu jahat. Ya udahlah, kalau kamu tahu aku jahat, ngapain kamu ngejar-ngejar aku terus? Mbak cuma pengen kasih tahu kalau mulai hari ini Sarita akan mulai kerja di kantor ini. Dan posisi dia adalah sebagai asisten kamu. Aduh ya ampun Mas, saya seneng banget nih Mas. Akhirnya si Erwin bilang sama si Sarita kalau dia jatuh cinta sama si Sarita. Dan si anak tikus itu tuh mendengarkan dan begitu dia dengar dia langsung sedih dan langsung pergi dari ruangan itu Mas. Biar mampus tuh anak. Karena kalau udah kayak gitu dia nggak bakal betah Mas di rumah. Ya nggak sih? Kalau dia sudah pergi, kita akan bisa melakukan apapun yang kita mau di kantor Mas. Ya nggak? Ada dia pun tuh nggak masalah nih ya. Sekarang kan kamu sudah jadi direktur di kantor. Gantiin papa selama papa keluar negeri. Iya kan? Ya nggak gitu juga sih Mas. Nanti kalau tiba-tiba si tikus itu ngadu sama papa gimana? Bisa kacau kan? Tikus itu Mas nggak sebego yang kita pikir. Bentar ya Mas. Ya halo Sar. Mbak, Erwin itu bener-bener brengsek, Mbak. Dia turunin aku di jalanan, Mbak. Ah diturunin kok bisa? Mbak, aku juga nggak ngerti, Mbak. Erwin tiba-tiba aja marah dan maki-maki aku. Aku bener-bener kesel, Mbak. Dan kayaknya Erwin itu masih suka sama si gembel itu. Dan dia juga bilang sama aku, Mbak, kalau semua omongan dia di rumah, itu semua main-main, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad.
Ya Allah, mengapa semua masalah ini terus menimpa hamba? Jadikanlah semua ini sebagai penguat iman hamba, ya Allah. Kuatkanlah hati hamba. Dan jangan jadikanlah semua ini membuat hambamu jauh dari ketakwaanmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kamu juga sih Sar yang salah. Udah tahu orang lagi bete. Orang bete tuh seharusnya dihibur, bukan malah kamu marah-marah nggak jelas. Aku kesel, Mbak. Dia jalan sama aku. Tapi hati dan pikirannya ada sama orang lain, Mbak. Ya semuanya memang butuh proses sih Sar. Gini deh, mulai besok kamu harus usaha gimana pun caranya supaya Erwin tuh bisa merhatiin kamu. Dan nanti aku juga akan bantuin kamu supaya kamu tuh bisa deket sama Erwin. Ya? Maksud Mbak? Yaudah, kita lihat aja ntar. Win? Ini Sarita. Nggak usah dikenalin, aku juga udah tahu, Mbak. Ya bukan gitu maksudnya, Win. Mbak cuma pengen kasih tahu kalau mulai hari ini Sarita akan mulai kerja di kantor ini. Dan posisi dia adalah sebagai asisten kamu. Apa-apaan sih, Mbak? Kalau mau ngangkat orang itu ngomong-ngomong dulu ke aku. Lagian aku nggak butuh asisten kok. Kamu nggak berhak nolak, Win. Ini sudah jadi keputusan saya. Dan lagian saya kan direktur untuk perusahaan ini sekarang. Mbak nggak bisa maksa gitu dong. Lagian jabatan Mbak itu cuma sementara. Selama Papa pergi ke luar negeri, Mbak. Sekarang atau selamanya tetap aja saya direktur untuk perusahaan ini sekarang kan? Dan sebagai seorang direktur, saya berhak untuk mempekerjakan atau memecat karyawan. Kamu tuh kerjaannya ngagetin mulu, Man. Lagian kamu ngelamun terus. Ada masalah apa? Nggak ada apa-apa. Kamu jangan bohongin aku, Zara. Di mana-mana kalau orang sedih itu pasti ada masalah. Kamu cerita aja sama aku. Siapa tahu aku bisa bantuin kamu. Percaya deh sama Zara tuh nggak kenapa-napa. Zara, nanti malam kita makan di luar yuk. Nah, gitu dong. Maaf, Ra. Aku terpaksa harus membuat kamu membenci aku. Mudah-mudahan kamu bisa segera melupain aku. Aku yakin Arman juga akan bisa membahagiakan kamu. Aku harus bisa memanfaatkan keberadaan Sarita. Biar Zara bisa makin melupain aku dan bisa membenci aku. Man, ini kantor, bukan kafe. Kamu nggak bisa seenak-enaknya santai sementara yang lain tetap pada sibuk kerja. Mbak Tania ngomong apa sih, Mbak? Terserah aku dong mau ngapain juga. Ya nggak bisa dong, Man. Setiap perusahaan itu punya peraturan. Walaupun ini memang perusahaan milik papa kamu. Lagian juga kita sebentar lagi mau meeting. Iya, Mbak. Nanti kita segera ke sana. Kenapa kamu yang jawab sih? Emang kamu siapa?
Mbak Tania lama-lama gayanya udah kayak bos ya. Sabar, Man. Bagaimanapun juga ini semua kan udah keputusannya Om Erlangga. Yaudah yuk, kita meeting. Yuk. Man, ntar malam ada acara nggak? Kayaknya enggak deh. Ada apa, Ra? Mau anterin Zara nggak? Zara pengen beli baju. Oh, dengan senang hati, Ra. Bahkan kalau kamu minta anterin aku ke ujung dunia pun, aku pasti anterin kamu. Emangnya tahu ujung dunia di mana? Cuma masalahnya aku nggak tahu ujung dunia itu di mana. Sini nih. Jadi, gue udah berkorban buat lo, Man. Biar lo deket sama Zara. Tapi lo... Lu berkorban, tapi lu nggak tulus, Mas. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk pagi ini, meeting saya pimpin karena untuk beberapa hari Papa terpaksa harus pergi ke luar negeri. Dan semua keputusan dan semua masalah ada di perusahaan diserahkan ke saya. Oke, untuk hari ini ada hal penting yang harus saya sampaikan. Untuk semua proyek kita, proyek yang di Desa Bening dan juga apartemen yang ada di Ancol, kedua-duanya diserahkan ke Mas Syarif. Aku nggak setuju. Karena sejak dari awal gagasan, proyek itu dipercayakan pada saya oleh Papa. Untuk proyek pembangunan di Ancol juga itu kerjaan aku, Mbak. Ini keputusan dari Papa. Dan ini ada surat penunjukannya. Jadi saya harap kalian semua tidak ada komplain ya. Tapi Mbak, atas pertimbangan apa Om Erlangga mengalihkan proyek ini ke Mas Syarif? Karena kedua orang yang diserahkan proyek itu sedang tidak akur, Zara. Dan perusahaan tidak mau ambil resiko. Daripada proyek yang nilainya sangat besar ini terpaksa harus sampai ada apa-apa, cuma gara-gara masalah pribadi. Dan masalah pribadi itu kan cuma masalah apa sih? Masalah perempuan kan? Tapi kan Mbak, selama ini kerjanya Mas Syarif itu kan buruk. Dan Mas Syarif juga sering lagi nyelewengin uang perusahaan. Semua orang bisa berubah, Zara. Termasuk dengan Mas Syarif. Dan itu juga telah dibuktikan oleh salah satu proyek yang diberikan ke Mas Syarif. Dan dia bisa mengerjakan dengan sangat baik. Jadi itu berarti Mas Syarif telah memberikan sesuatu ke perusahaan ini. Dan juga ke Papa. Jadi dia bukan cuma sekedar numpang tinggal. Rapat selesai. Selamat siang. Mbak Tania, tunggu Mbak. Mbak Tania nggak bisa seenaknya gitu dong, mengalihkan proyek sama Mas Syarif. Man, saya melakukan perintah dari Papa. Tapi sejak awal Desa Bening itu proyek aku, Mbak. Ya itu artinya kamu nggak becus dong. Atau mungkin kalian berdua sengaja mau menghancurkan perusahaan ini. Mau bikin Papa malu di depan kliennya. Pokoknya Mbak, kalau bukan Papa sendiri yang bilang ke aku akan tetap pegang proyek itu sama Zara. Jadi kamu nggak percaya sama saya? Telepon aja Papa. Mau pakai telepon saya? Silakan. Atau kalian takut kehilangan muka kalian di depan Papa? Karena sekarang Papa lebih percaya sama Tania daripada kalian. Aku bukan orang yang suka cari muka kayak Mas. Lihat kan Mas? Sebentar lagi mereka pasti akan hancur. Loh Mas kenapa? Tapi yang mau kamu hancurkan itu adik-adik aku nih ya. Kamu jangan terlalu kejam sama mereka ya.
Duh, Mas ini gimana sih? Kenapa jadi lembek? Ingat dong, Mas. Gara-gara Zara dan kedua adik Mas, Mas hampir dilupain sama Papa. Iya kan? Ini tuh waktu yang pas, Mas, buat balas dendam. Aduh, udah deh, Mas. Jangan bikin kacau semua rencana yang saya sudah pikirkan dari awal. Ingat, saya melakukan ini semua demi Mas. Kamu benar nih. Kalau kayak gitu aja langsung mundur sih, Mas. Kita harus memperjuangkan hak kita, Mas. Apa maksud lo? Kok lu jadi sinis gitu sih, Mas? Lo nggak nyadar ya? Ini semua gara-gara lo. Kok gua? Karena lo sama Zara bukan ngurus proyek itu dengan benar. Tapi Kalau cuma gara-gara gua sama Zahra, berarti proyek lu nggak ada masalah, Mas. Tapi kenapa proyek lu dicabut juga? karena lo berdua bikin konsentrasi gue buyar. Mas, kok lu nyalain gua sih? Lu yang nggak konsen, Mas. Nyalain gua lagi lu. Keterlaluan lo ya. Gue udah berkorban buat lo, Man. Biar lo deket sama Zara. Tapi lo... Lu berkorban. Tapi lu nggak tulus, Mas. Tau dari mana nggak tulus, ha? Siapa yang nggak tulus? Lo dengar ya? Gue udah nyembunyiin perasaan gue demi lo. Lo bilang gue nggak tulus. Ngapain sih mereka berantem lagi? Masih nggak sadar juga kalau semua itu gara-gara kamu. Arman udah stuck, Arman stuck. Udah. Kenapa sih kalian berdua tuh berantem mulu? Dia tuh yang mulai. Ya gara-gara lo lah. Lu. Udah. Nggak usah berantem lagi. Kalau ada orang yang harus disalahin, Zahra yang harus disalahin. Ra, ini semua bukan salah kamu. Ya tapi kalau misalnya Zahra nggak masuk ke dalam keluarga kalian berdua nggak mungkin berantem kan? Ya kamu jangan nyalain diri kamu sendiri dong, Ra. Tapi kenyataannya, Mas, kalian berdua berantem gara-gara Zahra kan? Enggak, Ra, enggak. Kita emang dari kecil suka ribut-ribut kayak begini kok. Iya bener, Ra. Ya tapi hubungannya kalian berdua sama Mas Syarif sama Mbak Tania sekarang jadi renggang, jadi terpecah belah, iya kan? Ya dari dulu juga emang gak akur, Ra. Mungkin karena kita berdua umurnya sama Mas Syarif itu terlalu jauh, Ra. Jadi kita nggak nyambung sama Mas Syarif. Mungkin emang sebaiknya Zahra pergi dari sini. Zara! Man, Zara harus pergi. Zara nggak seharusnya ada di sini. Mungkin kalau misalnya Zara nggak ada di sini, semua kekacauan ini nggak mungkin akan terjadi. Mas Erwin. Kamu ngapain sih kesini? Ya, aku cuma pengen ketemu sama Mas Erwin aja. Tapi aku di sini kerja, tak? Loh, Mas Erwin itu kerja di perusahaan papa sendiri. Jadi boleh dong. Walaupun ini perusahaan papa, tapi aku kerja profesional. Bukan karena aku anak pemilik perusahaan. Terus aku bisa kerja dengan seenaknya. Mas Erwin kenapa sih? Mas Erwin selalu marah-marah sama aku. Udahlah, kamu tuh jangan ngambek kayak anak kecil terus, ah. Mendingan sekarang kamu pulang deh. Jadi sekarang Mas Erwin ngusir aku. Mas, aku ini cuma kangen sama Mas Erwin dan pengen ketemu sama Mas Erwin, itu aja. Ketemuan itu ada waktunya. Bukan sekarang dan bukan di sini. Sebenarnya dia itu lagi marah sama siapa sih? Kok jadi malah nyalain aku? Ra, kamu ini apa-apaan sih, Ra? Kamu mau kemana? Zara mau pergi. Pergi kemana, Ra? Ya kemana kek? Pulang kampung kali. Tapi, Ra... Man, Zara harus pergi. Zara nggak seharusnya ada di sini. Mungkin kalau misalnya Zara nggak ada di sini, semua kekacauan ini nggak mungkin akan terjadi. Tapi ini semua takdir. Zara nggak bisa ngelak. Tuh kamu tahu, kita nggak bisa melawan takdir, Ra. Ya tapi mungkin sekarang takdir Zara adalah pergi dari sini. Semoga setelah Zara pergi, kehidupan keluarga kalian bisa makin rukun. Ra,
sampaikan terima kasih Zara ke semuanya ya. Terima kasih karena udah ngasih kesempatan Zara buat hidup enak. Assalamualaikum. Zara! Mau kemana dia? Pergi kali. Bagus deh. Jadi nggak ada penghalang lagi buat gue ngedeketin Mas Arman. Ya, mudah-mudahan aja dengan dia pergi dari kantor ini, semuanya bisa kembali seperti semula. Dan kalau perlu, posisi gue yang dulu juga bisa balik, ya nggak? Mbak, kalau nggak ada dia, gaji kita nggak bakalan naik. Cuman dia yang berani belain saya dari Pak Sarif. Nyebelin banget sih dia. Kamu kemana? Zara mau pulang kampung. Ra, jangan, Ra. Kantor ini masih memerlukan kamu. Apa Zara nggak salah dengar? Kantor ini masih merluin Zara. Zara! Wah, Mas. Kayaknya rencana kita buat ngusir si tikus sudah berhasil tuh, Mas. Kamu memang hebat nih ya. Tanpa melakukan kekerasan pun kamu sudah bisa nyikirin dia. Iya dong. Siapa dulu dalangnya? Tapi Mas kalau dipikir-pikir ya, ternyata saya ini nggak kalah pinter loh dari Mas. Kok kamu ngomong gitu sih? Maksud kamu apa? Ya enggak sih, nggak ada maksud apa-apa. Cuman buat di masa depan, Mas harus bisa lebih pintar daripada saya. Jangan sampai loh, Mas, kebohongan Mas itu bisa ada orang lain yang tahu. Iya, aku janji aku nggak akan ngelakuin kesalahan lagi. Gitu dong, Mas. Ya Allah, hamba hanya berjalan mengikuti takdir-Mu. Tuntunlah hamba supaya jangan tersesat dan salah arah. Karena hamba percaya, ya Allah, segala apa yang terjadi pada hamba adalah takdir-Mu. Maka tunjukkanlah jalan-Mu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zahra. Apa kabar di Jakarta? Alhamdulillah Om, baik-baik aja. Begini Zahra. Om tahu kamu adalah gadis yang paling jujur yang pernah Om kenal. Om suka berlebihan Ini serius Zahra. Om mau minta tolong supaya kamu jaga dan awasi perusahaan ya. Tapi Om... Sudahlah Zahra. Om juga tahu kalau kamu adalah gadis yang bisa memegang amanah. Dan ini perintah. Insya Allah Om. Oke lah kalau gitu. Sampaikan salam saya sama semua keluarga ya. Dan kamu jaga diri baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bego. Asik. Kenapa gue nggak kejar dia sih? Malah dibiarin gitu aja. Ya ampun, Ra. Ini beneran kamu? Aduh, Arman lepasin Zara, aku takut banget kehilangan kamu, Ra. Aku pikir kamu bener-bener pergi. Katanya takut kehilangan. Tapi nggak pernah usaha, nggak pernah berbuat apa-apa. Gombal. Zara, ya. Tapi ingat ya, kamu harus bikin serapi mungkin. Jangan sampai ada orang curiga kalau kamu tuh bukan pengusaha sukses. Aku bekerja profesional. Oke, bagus. Besok kamu bisa mampir ke kantor?
Kalian baru pulang? Kalian pasti capek. Kita makan yuk. Kayaknya mau mandi dulu ya, Mas, sebentar. Ya udah, Mama tungguin. Ntar ya, Maya. Mas, kamu mandi aja dulu ya. Halo, bisa dengan Jarot? Ya, Jarot di sini. Iya, Jarot. Untuk menyambung pembicaraan kita tadi, saya ingin nama kamu diganti. Masa seorang pengusaha sukses sama pemodal namanya Jarot? Itu hal kecil. Aku punya 1000 nama sesuai kebutuhan. Stephen, apa itu sudah terdengar meyakinkan? Stephen? Ah, bagus juga. Boleh. Tapi ingat ya, kamu harus bikin serapi mungkin. Jangan sampai ada orang curiga kalau kamu tuh bukan pengusaha sukses. Aku bekerja profesional. Oke, bagus. Besok kamu bisa mampir ke kantor? Oke. Astagfirullahaladzim. Baru pulang terawih kok udah seuzon. Tapi ini benar-benar mencurigakan. Om Erlangga kan nyuruh aku supaya ikut jaga perusahaan. Jadi apapun harus aku lakuin supaya menggagalkan rencana Mbak Tania. Kamu? Kenapa Mbak? Kaget ya? Zara nggak beneran pergi. Kok kamu bisa balik lagi ke sini? Maaf Mbak, Zara nggak jadi pergi. Om Erlangga nyuruh Zahra supaya ngejaga perusahaan ini. Ini semua kan amanah yang dikasih Om Erlangga. Jadi Zahra harus ngejalaninnya. Siapa sih dia? Laganya udah selangit. Kenapa sih susah sekali nyingkirin anak itu dari kehidupan kita? Alhamdulillah ya Allah. Rasanya hati ini menjadi tentram karena dia nggak jadi pergi. Loh, katanya pergi. Kok baru aja gue ngerasa aman buat ngedeketin si Arman lagi. Ternyata dia nggak jadi pergi. Udah yuk. Kayaknya meeting udah bisa dimulai nih. Nunggu apa lagi sih? Semuanya kan udah hadir. Belum. Saya masih nunggu klien. Apa dia harus meeting sama kita? Kayaknya di schedule nggak ada nih, Mbak. Ya harus dong. Dia itu nanti jadi pemimpin proyek di Desa Bening. Maaf, saya terlambat. Nah, kenalin, ini klien kita. Ya, saya Stephen. Itu kan yang disebut Mbak Tania semalam. Berarti dia ini orang yang semalam ditelepon sama Mbak Tania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara ganggu ya, Mas? Tapi Zara pengen ngomong sesuatu, penting banget. Udah ngomong aja, nggak usah pakai basa-basi. Ih, ini orang jutek banget sih. Kok malah diem, disuruh ngomong juga? Iya ya. Gini Mas, menurut Zara, mendingan Mas Erwin hati-hati sama Mbak Tania dan klien yang katanya mau nanganin proyek di Desa Bening. Emangnya kenapa? Ya, perasaan Zara aja nggak enak. Kenapa aku harus percaya sama feeling kamu? Zara serius, Mas. Kamu pikir aku main-main? Udah, Lara. Aku pikir kamu tuh beneran soleha. Insya Allah, Mas. Zara sih mencoba untuk menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ya terus kamu ngapain suruh sama orang? Zara... Aku tahu. Atau kamu sentimen sama Mbak Tania.
Karena Mbak Tania yang paling dukung aku pacaran sama Sarita. Terus kamu cemburu, kamu tega fitnah dia, iya kan? Astagfirullah. Zara nggak kayak gitu, Mas. Ya udahlah, kalau gitu ngapain campurin urusan orang lain? Mbak Tania itu udah pegang mandat dari Papa. Ya maaf kalau misalnya Zara terlalu ikut campur. Assalamualaikum. Salah. Misalkan ada apa-apa, itu semua tanggung jawabnya Mbak Tania. Biarin aja. Aduh, susah banget sih ngeyakinin mereka. Atau harus aku sendiri yang ngebongkar persekongkolan antara Mbak Tania dan Steven itu? Man. Nah, gitu dong. Sekali-sekali kamu yang nyamperin aku. Jangan aku terus yang nyamperin kamu. Emang aku cowok apaan? Ih, kamu apaan sih, Man? Zara tuh kesini karena Zara pengen kasih tahu sesuatu hal sama kamu. Soal apa, Ra? Kamu tuh nggak curiga ya sama Pak Steven yang tadi itu? Curiga kenapa? Iya enggak. Perasaan Zara tuh nggak enak aja, Man. Cie, main perasaan kamu. Man, Zara serius. Zara tuh takut terjadi apa-apa sama perusahaan ini. Udah Lara, kita nggak usah ikut campur. Nanti kita lagi yang disalahin. Lagian, misalkan ada apa-apa, itu semua tanggung jawabnya Mbak Tania. Biarin aja. Aduh, susah banget sih ngeyakinin mereka. Atau harus aku sendiri yang ngebongkar persekongkolan antara Mbak Tania dan Steven itu? Ya udahlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener rumahnya Pak Steven? Maaf Bu, ini bukan rumah Pak Steven. Tapi ini Baitul Ula nomor 46 kan? Benar, alamatnya benar, tapi ini bukan rumah Pak Steven Bu. Nggak ada yang namanya Pak Steven? Iya, saya yakin. Ya udah kalau gitu. Oke, kalau gitu kita langsung mulai saja meeting kita hari ini. Setelah kemarin kita melakukan penjajakan, fit dan proper test, maka manajemen memutuskan... Papa udah tahu kan, Mbak? Arman, saya berbicara atas mandat dari Papa. Oke. Terus? Iya, jadi manajemen telah memutuskan kalau proyek yang ada di Desa Bening itu disubtenderkan lagi kepada Pak Steven di bawah manajemen. Tunggu. Kamu tahu nggak sih? Kita jam 2 ada meeting. Zara tahu. Zara cuma pengen ngasih tahu sama kalian semua kalau misalnya perusahaan yang Pak Steven maksud sebenarnya fiktif. Perusahaan itu nggak ada. Kita sekarang harus cari cara gimana nyingkirin si tikus itu, Mas. Itu sih gampang. Aku akan kasih kalian cairan yang bisa membutakan mata. Ada yang harus gue omongin sama lo soal Zara. Apa, Mas? Gue akan buat lo jadi pahlawan di mata dia, man.
Zara, kesian deh. Sebentar lagi kamu tidak akan pernah bisa melihat matahari terbit. Dan mukanya Arman dan Erwin tidak akan pernah bisa kamu lihat lagi.